Ini adalah cara mendapatkan profit maksimal dengan menggunakan trailing stop dalam trading saham. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series lagi teman-teman. Dan di saham series kali ini gue akan bahas tentang yang namanya trailing stop. Trailing stop ini adalah salah satu cara untuk memaksimalkan profit kalian di dalam trading saham. Jadi kalau misalnya kalian lagi beli saham, terus kalian bingung keluarnya di mana, kalian harus bisa memahami yang namanya trailing stop ini agar profit kalian bisa maksimal. Dan dalam kesempatan ini gue akan menggunakan sekuritas ajaib. Buat kalian yang nggak tahu, ajaib ini adalah sebuah sekuritas ya yang berbasis aplikasi dan juga desktop teman-teman ya. Ini juga merupakan aplikasi millennials di mana itu kita trading dan juga daftarnya itu nggak pakai ribet, semuanya sangat mudah, semuanya sangat dari fee-nya juga murah teman-teman ya. Kalian bisa coba kalau misalnya kalian belum punya sekuritas, kalian bisa coba download ajaib ya di smartphone kalian. Dan juga kalian kalau misalnya kalian mau pakai desktop, kalian bisa coba ke websitenya di www.ajaib.co.id. Nah, berbicara tentang ajaib lagi ada event bagus banget ya. Jadi buat kalian yang invite teman kalian, itu kalian akan mendapatkan satu koin ya, yang mana itu bisa ditukar dengan saham dan juga biaya broker gratis. Dan yang paling kerennya lagi, itu nggak cuma kalian yang invite, tetapi kalau misalnya yang di-invite teman kalian juga akan mendapatkan satu koin gratis. So, invite teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa dapat saham gratis sebanyak-banyaknya. Dan juga ada satu informasi lagi yang keren banget dari ajaib, yaitu kalian bisa beli saham IPO dengan sangat mudah sekarang. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya kita mau beli saham IPO itu kan biasanya ribet teman-teman ya. Kita harus bikin yang namanya rekening dana penampungan biasanya untuk beli saham IPO. Itu biasanya tergantung dari underwriternya, kita mesti bikin rekening di broker yang menjadi underwriternya. Nah, kalau zaman sekarang teman-teman ya, ini gue juga kaget banget sih, surprise banget. Kalian bisa beli saham IPO itu nggak pakai ribet. Kalian tinggal klik satu website ya teman-teman ya, yang mana itu website itu ke link sama si ajaib ini. Jadi kalian kalau misalnya kalian pengguna ajaib, kalian bisa beli saham IPO itu dengan mudah, cuman di depan laptop kalian ketik, nggak nyampe 15 menit kalian bisa mendapatkan hak kalian untuk membeli saham IPO. Mau tahu cara lebih lengkapnya seperti apa? Kalian bisa lihat video cuplikan berikut ini. Sistem eIPO baru saja diimplementasikan oleh Bursa Efek Indonesia sejak Januari 2021. Sehingga kini investor bisa membeli saham IPO dengan jauh lebih mudah dan bisa dilakukan secara 100% online. Ajaib merupakan salah satu perusahaan sekuritas yang berpartisipasi dalam sistem eIPO ini. Tak perlu repot mengisi banyak dokumen berlembar-lembar dan pergi keluar rumah. Kamu sudah bisa berpartisipasi dalam penawaran umum perdana saham bersama Ajaib. Ingin merasakan kemudahan membeli saham IPO? Yuk ikuti langkah-langkah berikut ini. Berikut adalah cara registrasi di sistem eIPO bersama Ajaib. Langkah pertama, kunjungi www.e-ipo.co.id. Klik register untuk mendaftarkan dirimu dalam sistem eIPO. Kemudian, masukkan alamat email, pilih tipe investor individual, klik kotak di samping tulisan I'm not a robot. Lalu, klik send. Setelah itu, isi data diri yang diminta. Pada bagian ini, pastikan file foto KTP yang diunggah tidak berukuran lebih dari 1 MB dan nomor handphone yang didaftarkan adalah benar dan sedang aktif. Karena di tahap selanjutnya akan dikirimkan OTP atau one-time password melalui nomor handphone tersebut. Kemudian, klik kotak di bawah ini sebagai persetujuan kamu bahwa data-data yang diinput sudah benar. Periksa kembali data-data yang sudah diinput dan klik send jika sudah sesuai untuk lanjut ke proses berikutnya. Setelah itu, akan muncul terms and conditions yang wajib kamu baca terkait sistem eIPO ini dan klik I agree jika setuju. Cek kembali apabila data-data yang tertera di halaman ini sudah sesuai. Kemudian, klik register untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Proses input data telah selesai. Silahkan cek email yang terdaftar. Di situ, kamu akan mendapatkan link untuk melakukan autentikasi dan lanjut ke proses selanjutnya. Klik send untuk mengirimkan OTP ke nomor handphone yang sudah diregistrasikan, dan masukkan OTP di halaman selanjutnya. Ketik OTP yang diterima oleh nomor handphone yang telah didaftarkan sebelumnya dalam waktu yang ditentukan.
Periksa kembali informasi yang tertera di bagian My Account. Klik plus broker untuk memulai proses autentikasi SID dan SRI sekuritas. Klik add your existing SID number to Electronic Indonesia Public Offering System jika Anda adalah user yang sudah terdaftar dan terverifikasi oleh Ajaib. Sebelum melakukan registrasi di sistem eIPO, pastikan kamu sudah memiliki akun saham di Ajaib. Karena untuk membeli saham IPO melalui sistem eIPO, kamu wajib memiliki SID dan SRI. Ketik XI di bagian partisipan untuk mencari sekuritas Ajaib dan klik XI-Ajaib Sekuritas Asia. Masukkan SID yang terdaftar di aplikasi Ajaib. Sebagai informasi, kamu bisa menemukan SID yang kamu miliki di aplikasi Ajaib pada bagian Lihat Profil. Proses registrasi telah selesai. Mohon menunggu selama Sabtu Minggu untuk verifikasi dari pihak Ajaib. Apabila akunmu telah diverifikasi oleh Ajaib, kamu akan mendapatkan notifikasi melalui SMS dan juga email. Sekarang, akunmu siap digunakan untuk membeli saham IPO. Selamat berinvestasi! Oke teman-teman, jadi itulah video langkah-langkah atau step by step-nya gimana caranya kalau misalnya kalian mau beli saham IPO dengan menggunakan eIPO teman-teman ya, yang kehubung dengan aplikasi atau sekuritas si Ajaib. So, kalau misalnya kalian mau beli saham IPO dengan mudah, kalian buruan daftar di Ajaib, oke? Nah, berbicara tentang materi hari ini, trailing stops teman-teman ya. Intinya, trailing stops ini kita harus memahami beberapa hal. Yang pertama itu, apakah trennya benar? Dan yang kedua itu, apakah target kita tuh sudah relevan atau belum ya. Nanti itu akan gue jelaskan bagaimana. Dan bagaimana caranya mengawal profit kita tuh supaya mendapatkan profit yang maksimal. Itu gue juga akan kasih beberapa metode untuk kalian. Oke, dan ini sangat berhubungan dengan money management. So, di dalam trading saham, kalau misalnya kita tahu targetnya tetapi kita tidak tahu money managementnya, itu juga akan percuma. Makanya nanti akan gue jelaskan gimana caranya untuk menggabungkan itu semua. Dan seperti biasa gue akan jelasinnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan juga bisa lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama, yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue sedang menggunakan aplikasi Ajaib. Dan di sini gue mau ngasih tahu ke kalian tentang yang namanya trailing stops teman-teman ya. Gimana caranya untuk menentukan target dan juga memaksimalkan profit kalian dengan menggunakan technical analysis. Dan di sini gue menggunakan charting tools yang ada di Ajaib, yaitu dia menggunakan trading view teman-teman ya. Ini menjadi salah satu hal yang gue suka juga dari Ajaib karena dia bisa langsung direct atau nge-link sama si namanya trading view. Yang kita tahu ya, trading view ini adalah charting tools untuk saham itu lumayan ya teman-teman, yang menurut gue bisa dibilang one of the best ya teman-teman untuk charting tools. Selain ada Ami Broker dan lain-lain, ini sangat reliable sekali. Jadi ini menjadi salah satu favorit gue juga di Ajaib. Oke, sekarang gue akan bahas gimana caranya untuk menentukan trailing stop atau target teman-teman ya. Target yang oke untuk satu saham gitu. Kalau misalnya kalian beli, kalian melihat saham ini sudah mulai trennya naik, terus kalian bingung saya mau lepasnya di mana segala macam. Ya itu sebenarnya gini loh. Kalau misalnya itu nggak ada hukum pastinya ya. Kalau misalnya kalian mau lepas di saham di harga berapa, selama itu sudah profit ya, dan profitnya itu cukup untuk kalian, itu adalah the best way to exit the market. Sebenarnya seperti itu. Jadi itu tergantung antara pribadi masing-masing. Jadi porsinya gua mungkin nggak sama dengan kalian, porsi kalian mungkin nggak sama dengan teman kalian atau yang lainnya gitu ya. Jadi sebenarnya paling dasar adalah itu adalah ukur dari diri kalian sendiri. Apakah kalian melihat profit itu kalian sudah senang, kalian sudah bersyukur, kalian sudah enak untuk mengambil atau untuk exit di profit tersebut. Itu yang pertama teman-teman ya. Yang kedua tentunya kalian bisa membantu menghitung teman-teman dengan bantuan analisa teknikal gitu ya. Jadi gini, pertama yang kalian harus lakukan itu adalah kalian harus make sure dulu ya. Pertama, apakah trennya itu sudah benar-benar berjalan ya. Kalau misalnya kalian beli di sini terus dia sudah bergerak naik, apakah itu kenaikannya sudah berbentuk tren atau hanya mungkin kenaikan harga aja yang mana itu belum tentu trennya naik gitu ya. Caranya bagaimana? Yang pertama kalian sesimpel dengan menggunakan coding ya teman-teman, atau penamaan dari setiap swingnya. Kalian lihat apakah dia sudah membentuk yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low. Itu adalah cara paling mudah untuk melihat saham itu atau harga itu sudah trending atau belum gitu.
Nah, cara kedua teman-teman, kalian bisa menggunakan bantuan dari indikator gitu ya. Yang pertama indikator yang kalian harus punya itu atau yang kalian harus taruh di sini itu adalah si exponential moving average teman-teman. Jadi di sini kalian tinggal klik aja di tanda tambah di sini indikator, terus kalian klik yang namanya exponential ya, moving average exponential, kalian klik 3 kali ya. Nanti di pojok kiri kalian akan melihat EMA ini 3 gitu ya. Nah, ini nanti kalian akan ubah satu-satu. Yang pertama kalian pakai angka 13 ya. Kemudian yang kedua ini kalian akan pakai angka 21. Oke. Dan kemudian yang berikutnya kalian akan pakai angka yang namanya 34 teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini kalian ganti warnanya dulu deh biar ada bedanya gitu. Ini saya pakai warna merah, satunya di sebelah sini ya, yang 21, dan kemudian yang 34 saya ganti warna hijau ya, hijau tua. Oke, supaya kelihatan bedanya. Oke. Ini jadi ada 3 garis yang kalian lihat ya. Ini garis namanya exponential moving average gitu ya. Nah, ini kalau misalnya paling gampangnya adalah kalian melihat ya, ini kalau misalnya garis exponential moving average-nya sudah bergerak naik dan juga membentuk spasi seperti ini ya, menghadap naik, dan kemudian harganya di atas moving average, itu berarti tandanya yaitu trennya itu sedang trending ya, harga itu sedang trending ke atas, yaitu berarti kalian sudah bisa mengategorikan bahwa oke, ini harganya sedang trending ke atas, harganya akan terus bergerak ke atas. Nah, pertanyaannya, ketika kalian let's say kalian beli di area bawah sini di harga 4.500 ya. Ini saya ambil contoh di Bank Arto gitu ya. Kalian pasti bingung ya, maksudnya ini saham naik terus nih, ini bakal berhenti sampai mana? Kapan saya harus exit gitu ya. Nah, itu caranya adalah kembali lagi teman-teman ya, itu ada 2 cara yang paling tepat dan paling menurut gue paling mudah dan paling tepat. Yang pertama dengan menggunakan coding tadi ya. Sesimpel kalian tinggal lihat apakah dia sudah membuat lower low. Itu yang pertama ya. Kalau misalnya kita perhatikan dari sini, dari bawah ya teman-teman ya. Ini belum pernah saham Arto ini di sini belum ada lower low karena low-nya di sini belum ada lower low juga, dia malah bikin higher low, di sini higher low, di sini higher low, dan di sini teman-teman ya. Kita lihat, diperhatikan di sini. Oke. Nah, ini kan low-nya terakhir ya, dan kita lihat di harga yang bergerak terakhir di candle bearish Marubozu seperti ini sudah close di bawah low-nya, dan otomatis dia membuat lower low. Oke. Itu menjadi pertanda pertama kalau misalnya kalian mau exit, ya udah, kalau misalnya kalian trailing itu atau kalian mau keluarnya itu patokannya itu mau exitnya setelah dia bikin lower low, ya sudah, itu menjadi tanda utama ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggunakan moving average ya. Jadi caranya gimana? Caranya ketika harga ini sudah bergerak di bawah salah satu moving average ini, kalian bisa pilih. Kalau misalnya trennya itu sangat curam, teman-teman, curam itu gimana? Gini, tren itu kan ada powernya teman-teman ya. Tren itu kalian harus tahu ada powernya. Yang pertama itu patokannya adalah 45 derajat seperti ini ya. Nah, seperti ini 45 derajat ya. Let's say ini 45 derajat, gue gak ukur secara presisi, cuman let's say ini 45 derajat ya, garis hijau ini. Ini adalah garis 45 derajat, berarti kalau misalnya trennya itu bergerak di atas 45 derajat seperti ini, berarti trennya ini lagi curam atau kuat sekali atau nge-spike kita bahasanya ya. Nah, kalau di bawah dia bergeraknya naik tapi di bawah moving average di bawah garis trendline 45 derajat ini, itu berarti bergeraknya dia slow. Ibaratnya dia kenaikannya itu agak slow, tidak curam, dia tapi landai, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya dia harga sahamnya itu bergerak trendingnya itu sangat curam atau spike seperti ini, kalian bisa menggunakan moving average yang 13 atau yang kecil ya. Jadi hanya gunakan 2, 13 dan 21 aja. 2 seperti ini, oke? Jadi ketika harganya itu sudah break ke bawah EMA 21-nya ya, atau harganya sudah menembus di bawah EMA 21, kalian bisa keluar atau kalian bisa exit the market seperti itu, oke? Tapi selama dia masih berada di atas ini ya, seperti contoh di sini, ini masih berada di atas, kalian jangan keluar dulu, biarin aja, siapa tahu dia masih bisa naik gitu. Tapi kalau once dia sudah break, dia bawa moving average, kalian bisa keluar market atau kalian sudah bisa melakukan taking profit gitu ya. Nah, sekarang gue akan menjelaskan konsep tentang trailing stop itu sendiri ya. Apa itu trailing stop? Jadi trailing stop itu gini, ketika kalian beli teman-teman ya di sini, oke? Nah, kalian otomatis pada saat kalian beli, let's say di harga 4.500 di sini ya, seperti yang di garis hijau ini 4.500 gitu ya. Itu kalian beli di sini 4.500. Itu kan pasti kalian ada stop loss teman-teman ya. Let's say kalian stop lossnya itu di bawah sini ya, di 3.000. Nah, ketika dia, dan kalian pasti memiliki target, misalnya targetnya di sini gitu ya. Nah, ketika dia harga berjalan teman-teman ke atas gitu ya, dia berjalan ke atas, ini kemudian kalian akan melihat, oh ternyata dia udah sampai target saya nih. Apa yang harus saya lakukan? Ada 2 pilihan. Kalian bisa langsung keluar atau kalian bisa melakukan trailing stop. Ya, trailing stop itu adalah
prinsipnya trailing stop itu adalah kalian geser stop loss kalian itu ke atas, oke? Ke atas minimal ke BEP dulu teman-teman ya. Ke BEP itu maksudnya apa? BEP itu adalah kalian geser stop lossnya ini ke harga kalian entry. Jadi stop loss yang tadi di 3.000 kalian geser ke 4.500. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita diemin ya dan harganya tiba-tiba berbalik, kita tidak rugi secara materi, tapi kita rugi secara waktu memang. Ya, tapi itu menurut saya akan lebih baik daripada dia nanti tiba-tiba turun dan dia malah kena stop loss kita yang tadinya udah untung 50% jadi malah rugi 30%, itu malah gondok teman-teman, yang malah sakit hati. Jadi lebih baik kalau misalnya sudah untung 50% ya saya BP-in dulu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian merasa aduh kalau misalnya dari 50% ke BP kayaknya juga kedalaman deh. Ini saya mau naikin stop loss saya sampai di sini deh. Biar apa? Biar saya kalau misalnya kena di sini dari 59% dia sudah turun sampai ke keuntungan saya kan tadinya 59% nih ya. Dia udah turun sampai ke let's say ke 30%. Nah, itu saya udah mau cut aja. Saya mau ambil profit saya sebesar 30%. Itu batasan resiko saya. Ya itu monggo, teman-teman ya. Itu bagus. Nah, misalnya kayak gitu, teman-teman ya. Jadi per 30% saya mau naikin stop loss saya. Jadi gini. Nah, ketika dia ternyata kalian teman-teman diamin ya di sini 59%. Terus dia harganya naik lagi nih. Dia naik 20% ya. Jadi dari 59% naik 20% jadi ke 80% sini. Nah, yang tadinya stop lossnya di atas sini ya teman-teman di 6.000 ya itu adalah 30%. Kalian trailing lagi, kalian kejar lagi, kalian dempet naikin lagi stop lossnya seret ke atas gitu ya. Mungkin sekarang stop lossnya jadi di 7.000 gitu loh. Nah, 7.000 ini berapa? Oh, berarti 55%. Berarti saya kalau misalnya harga dari 80% turun ke 55%, saya ambil profitnya yang 55% gitu ya. Nah, kemudian ternyata diamin lagi, naik lagi teman-teman harganya ke let's say ke 9.500, yaitu profit kalian jadi 110%. Yang tadinya stop loss kalian di 7.000 ya kalian naikin lagi. Ya kalian kejar, kalian dempetin terus. Let's say di sini sampai ke 8.500 gitu ya, 8.500 yang mana profitnya jadi 89%. Nah, kalian berpikir nanti, oke, daripada dari 110% turun, nah itu pas turunnya ke 89% atau 90% saya mau ambil. Karena itu sudah menjadi posisi saya yang enak ya. Yang saya tuh ibaratnya ikhlas lah kalau misalnya dia turun ke 90%, saya masih oke untuk menerima itu gitu ya. Nah, dia naik lagi teman-teman sampai ke 11.100 gitu ya, 11.100 sampai high-nya sini ya. Nah, ini kalian naikin lagi teman-teman. Naikin lagi sampai kemana? Sampai let's say ke 9.800 gitu. Jadi ketika dia harganya di bawah kena nih di bawah lagi ke 9.800 yang mana itu adalah sekitar 118%, saya akan take profit gitu ya. Nah, dalam kasus ini kan dia muncul double top ya dan kemudian harganya berbalik ke bawah gitu ya dan akhirnya kena nih level 9.800. Ya udah, kita harus sudah pasang yang namanya limit di sini teman-teman ya, harus pasang yang namanya pesanan jual. Kalau misalnya di Ajaib tuh bisa ngebit teman-temannya, bisa kita melakukan pemesanan jual secara otomatis yang mana itu sangat membantu. Jadi seperti robot yang membantu kita nggak usah tungguin di depan monitor, kita tinggal pasang itu antrian untuk jualnya. Dia nanti ketika ke-trigger angka tersebut dia akan kejual sendiri gitu loh. Itu enaknya di Ajaib seperti itu. Nah, ketika sudah sampai sini kan kita ke-trigger nih 95% dan dia kejual. Ya udah, itu berarti kalian sudah melakukan taking profit yang kalian dapatnya 116% gitu loh. Dan itu sangat efisien dan efektif di mana kalau misalnya target awal kalian tuh cuma 53%. Nah, kalau daripada 53% terus kalian bisa melakukan trailing sehingga kalian dapat sekitar 118% kan sangat lumayan teman-teman ya. Itu kira-kira 2 kali lipat profitnya dari target profit awal. Nah, itu sangat pentingnya trailing stop sih seperti itu. Nah, cara untuk metode trailing stop itu tadi saya sudah bilang caranya gimana. Yang pertama itu ini saya hapus dulu teman-teman ya. Yang pertama itu paling gampang, kalian tinggal lihat aja low-nya ya. Tinggal lihat low-nya apakah dia bisa bikin lower low. Selama dia belum bikin lower low, saya nggak mau take profit. Seperti ini nggak ada take profitnya sampai take profit lower low-nya di mana, di sebelah sini, di atas ini. Dia membuat lower low dan akhirnya di 9.700 saya akan cut loss seperti itu. Dan yang kedua, kalian bisa tadi caranya saya ulang lagi, kalian bisa menggunakan moving average. Ya, patokannya adalah kalau misalnya bentuk atau trennya itu sangat curam seperti ini atau spike seperti ini, kalian bisa menggunakan moving average yang exponential moving average 13 dan juga exponential moving average 21. Tetapi kalau misalnya trennya itu adalah di bawah 45 derajat sudut kemiringannya atau trennya itu lambat dan juga landai gitu ya, kalian bisa menggunakan exponential moving average 34 dan juga yang 90. Itu untuk cara untuk
menentukan trailing stopnya bisa menggunakan kedua itu. Jadi kalau misalnya moving average itu caranya gampang banget. Kalau dia udah nge-break, harganya sudah bergerak nge-break ya, dan close di bawah moving average-nya, ya, yang mana di sini adalah exponential moving average 21, yang mana itu di harga 9.100, ya udah kalian tanpa babi bu lagi kalian langsung quit, langsung exit ya, dan kita bisa menikmati profit dan mencari saham lainnya lagi gitu. Yang paling penting adalah sebenarnya ini loh, kadang-kadang gini ya, kadang-kadang tuh orang itu atau trader itu sangat mementingkan cara entry, teman-teman ya. Cara entry itu sangat dipentingkan, tetapi justru dia tidak terlalu mementingkan cara exit. Nah, itu pemikiran yang salah. Karena apa? Karena dalam trading saham itu exit strategi itu sangat penting, teman-teman. Kalau misalnya kalian jago entry tapi kalian nggak bisa exit, yaitu kalian nggak bisa dapat profit yang maksimal gitu. Nah, saya kasih tips teman-teman, caranya untuk menentukan exit gimana. Caranya adalah sesimpel dengan menggunakan Fibonacci tools, teman-teman. Kalian bisa menggunakan external retracement seperti ini. Saya tarik dari kepalanya, teman-teman ya. Jadi dari swing high-nya ke swing low yang paling bawah sini. Oke, saya tarik ke kanan. Nah, di sini akan ada level-level. Kalian perhatikan level 1618 ya, dan juga level-level yang saya tulis di sini 1161, 272, 2,272 dan 2,618. Ini adalah level-level yang sangat penting ya. Kenapa? Kalian lihat ya. Pertama, ini bisa dijadikan exit strategi juga. Ketika kalian beli di 4.500, level pertama yang kalian mau incar adalah 8.000. Ini level pertama. Ketika kalian entry di sini, level pertama adalah 8.000 karena itu adalah 1,618-nya si Fibonacci. Yang kedua levelnya adalah 10.900, ya sekitar 11.000 lah ya. Karena itu levelnya 2.272-nya Fibo. Yang terakhir adalah 12.560-an, teman-teman ya. Ini karena 2.618-nya Fibonacci. Nah, ini teman-teman kalian lihat ya, ketika dia 618 dia break ke atas dan dia masih lari. Berarti ini tandanya harganya masih mau kuat. Dan dia sentuh level 2,272-nya ya. Dan ini ada reaksi, teman-teman. Dan reaksi di sini kalau misalnya kita perjelas lagi, kita masuk ke penjelasan lebih detail lagi, kalian lihat di sini ada chart pattern juga. Ada reversal pattern di sini, yaitu adalah double top, teman-teman ya. Kalian lihat di sini dia membentuk top, teman-teman, di sini ya, dan dia ada false break-nya sedikit, dan false break-nya ini disertai dengan satu candle bearish Marubozu yang sangat tebal, teman-teman, yang sangat besar range-nya dibandingkan yang lain, dan dia sudah break neckline-nya, dan di candle yang terakhirnya dia juga sempat mau naik tapi di retrace lagi kembali. Ini menunjukkan bahwa ada tekanan bearish yang kuat di saham Bang Jago ini, teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi tendensi juga atau bisa menjadi pertimbangan kita. Oh, berarti ini Bang Jago nih tendensi untuk bearishnya ini udah mulai ada nih. Berarti kita saatnya untuk keluar dari Bang Jago, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah cara yang menurut saya paling mudah dimengerti dan paling simpel. Kalian bisa tes caranya ini masing-masing di saham-saham yang sudah kalian punya. Barangkali dari kalian ada yang sedang menikmati tren ya, dan sekarang sedang bingung untuk keluar dari tren. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk menentukan exit kalian tuh di mana. Oke? Thank you teman-teman ya, mungkin sampai sini dulu penjelasan gua. Jangan lupa kalau misalnya kalian belum punya sekuritas, kalian bisa coba Ajaib, karena ini Ajaib ini memiliki fitur-fitur yang sangat luar biasa seperti pending orders ya, kemudian seperti charting tools, trading view ini, dan masih banyak lagi. Yang paling hot banget itu adalah kita bisa beli saham-saham IPO itu cepet banget, nggak pakai ribet, hanya menggunakan komputer aja kita bisa mendapatkan antrian atau mendapatkan hak untuk membeli IPO dari suatu perusahaan. Itu sangat luar biasa sekali. Oke, thank you sekali lagi, semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang cara menggunakan trailing stop dan juga gimana caranya untuk memaksimalkan profit kalian dalam trading saham. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Dan juga jangan lupa buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di grup lain, di platform lain seperti Telegram, dan juga menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu harap hati-hati karena itu bisa dipastikan adalah penipuan ya. Karena gue nggak pernah membuka jasa investasi dalam bentuk apapun, so kalian jangan transfer karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe channel ini ya. Kalau misalnya kalian merasa video-video di sini bermanfaat, kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, mungkin videonya sampai sini dulu teman-teman. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.